Ada pembunuhan yang terjadi di hadapan ratusan orang, dan tidak ada satupun yang melihatnya. 7 September 2004, Garuda Indonesia GA974, Jakarta menuju Amsterdam. Di dalam pesawat itu, ada seseorang yang tidak akan pernah tiba. Di ketinggian 40.000 kaki di atas Rumania, seorang pria mengembuskan napas terakhirnya. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Ia diracun. Namanya Munir Said Thalib, dan ini adalah kasusnya. Munir lahir di Batu, Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Sejak muda, ia sudah tahu satu hal, bahwa diam di depan ketidakadilan adalah sebuah kejahatan. Ia kuliah hukum di Universitas Brawijaya Malang, dan sejak saat itu, ia tidak berhenti bersuara untuk mereka yang suaranya dirampas. Ia mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, lembaga yang menantang hal-hal yang tidak boleh ditantang di era Orde Baru. Munir mengungkap pelanggaran HAM di Timor Timur, Papua, Aceh. Ia menjadi orang yang paling tidak diinginkan oleh mereka yang paling berkuasa. Ancaman datang berkali-kali, intimidasi, tapi Munir tidak berhenti. 2004, Munir memutuskan melanjutkan studi ke Belanda, program Pascasarjana di Universitas Utrecht. Ia berpamitan dengan istri dan anak-anaknya. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah perpisahan terakhir. 6 September 2004, pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda GA974 lepas landas dari Soekarno-Hatta. Di antara penumpang hari itu, ada seseorang yang tidak seharusnya ada, Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot Garuda, tapi hari itu adalah hari liburnya. Polikarpus berada di sana bukan karena jadwal dinas, tapi karena ada surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia sendiri, Indra Setiawan. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura. Disinilah sesuatu terjadi. Munir meminum segelas jus jeruk, dan saat itulah racun itu masuk ke dalam tubuhnya. Polikarpus turun di Singapura, lalu terbang kembali ke Indonesia. Tugasnya sudah selesai. Beberapa jam setelah lepas landas dari Singapura, Munir mulai kesakitan, mual, muntah, berkali-kali ke toilet. Seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter mencoba membantu. Munir dipindahkan ke kursi yang lebih lapang, tapi racun itu sudah terlalu dalam masuk ke tubuhnya. 7 September 2004, di ketinggian 40.000 kaki di atas langit Rumania, Munir Said Thalib dinyatakan meninggal dunia. Pesawat mendarat di Amsterdam. Jenazah Munir diturunkan. Istri dan anak-anaknya menunggu di Indonesia. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. 2 bulan kemudian, Institut Forensik Belanda mengumumkan hasil autopsi. Munir tewas karena racun arsenik dalam dosis yang mematikan. Arsenik ditemukan di darah, urin, dan jantungnya. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan yang direncanakan dengan sangat sempurna. Polikarpus Budihari Prianto ditetapkan sebagai tersangka, pilot Garuda yang ada di pesawat itu di hari liburnya. Polikarpus berkomunikasi dengan Muhdi Purwopranjono, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, sebanyak 37 kali di sekitar waktu pembunuhan. Polikarpus divonis 20 tahun penjara. Direktur Garuda Indra Setiawan divonis 1 tahun. Tapi Muhdi Purwopranjono, yang diduga sebagai otak pembunuhan, divonis bebas. Dokumen tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden SBY berisi nama-nama yang dicurigai terlibat. Tapi dokumen itu tidak pernah diumumkan ke publik. Bahkan,
dokumen itu dinyatakan hilang. Polikarpus bebas bersyarat tahun 2014 dan masa hukumannya berakhir penuh pada 2018. Ia meninggal 2 tahun kemudian karena COVID-19, membawa serta semua yang ia tahu ke dalam kubur. Suciwati, istri Munir, masih berjuang, masih bertanya, masih menuntut jawaban yang tidak pernah datang. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Ada yang tidak bisa dibunuh bersama Munir. Ide-idenya, suaranya, keberanian yang ia tanamkan di setiap orang yang pernah mendengarnya. Kasus ini bukan hanya soal satu orang yang dibunuh. Ini tentang sebuah sistem yang melindungi pembunuhnya. Dan sistem itu masih berjalan hingga hari ini. Munir Said Thalib dibunuh di udara, dihianati oleh negara yang seharusnya melindunginya, tidak akan terlupakan.